Ya, baik, kita akan memulai. Sudah jam 9 ya, 7.09, 7.20. Oktai ngapa wi? Kodanan ta Okta? Lagi di lagi di jalan Mas. Oh iya ya. Hujan terus ya. Ya ini di luar hujan ini, di tempatku juga. Iya. Temanku ketang mau Tak kebroh ini. sambil Mas. Ya ya, enggak Ntar apa-apa. lagi pulang. Ya, siap. Lanjut lanjut. Oke, kita mulai saja ya. Kita malam ini akan membahas satu topik penting tentang sidang Dewan Ilahi ya. Ini topik yang berat. Seperti tadi ada temannya Ayub yang komen, walaupun tidak pernah mengenal El Sadik, dia langsung paham aliran apa ini gitu. Kurasa bukan pemikirannya yang aktif ya, tapi rohnya sudah bereaksi, menolak. Itu sudah biasa. Apalagi bahasan kali ini adalah topik yang sangat besar pengaruhnya terhadap El Sadik, yang memberi kita banyak akses, banyak kuasa, juga banyak secara pengetahuan maupun secara pengalaman ya. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal yang kita tahu gitu ya. Topik ini perlu diangkat karena ini sebenarnya lanjutan dari topik kehendak bebas manusia. Jadi secara khusus nanti kita akan lihat teori-teorinya, kemudian penerapan dari pemahaman adanya suatu sidang Dewan Ilahi atau Elohim atau Dewan Langit, karena nanti ada penggunaan istilah Hasamayim ya, langit. Walaupun ada juga yang menerjemahkan kata langit sebagai surga, nah itu tergantung selera sih sebenarnya. Karena di Ibrani itu aslinya tidak ada perbedaan antara langit dan surga, tapi kalau di kita juga dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara heaven and sky gitu ya. Sky langit, heaven surga. Jadi kita mengikuti struktur makna bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Ibrani tidak ada. Kata langit dan kata surga itu sama. Di PL khususnya ya. Yaitu kata Hasamayim. Nanti di PP karena nggak ada Ibraninya, jadi harus rekonstruksi. Ada beberapa sebutan lain, kalian dari Farisi terutama ya, seperti pangkuan Abraham, kemudian alam kekal itu ya. Jadi sudah ada perbedaan istilah, perbedaan penafsiran mungkin ya, antara PL dan PB tentang Hasamayim ini. Tapi kali ini kita akan fokus ke satu topik, bahwa di langit sana, bukan langit jasmani ya, langit rohani. Mungkin itulah gunanya kita menggunakan istilah surga atau surga. Kadang orang Kristen bikin akal-akalan aneh-aneh itu ya. Dia membedakan surga dan sorga, padahal sama saja. Biar beda dengan sebelah tapi nggak ada esensinya, jadi nggak penting. Dan saya juga males ngikuti ya. Jadi antara surga dan surga saya samakan, termasuk nanti ada yang nulis pakai J ya, surga. Karena itu masalah transliterasi. Mau pakai sebutan manapun, itu aslinya dari Sanskerta ya, swarga loka. Jadi agama Islam, agama Kristen di Indonesia minjam istilah swarga loka, termasuk kata neraka. Jadi surga neraka itu istilah agama India, tapi kita memakai untuk agama kita ya. Makanya kadang kesulitan juga untuk menjelaskan, nah terus pangkuan Abraham itu surga atau bukan. Orang bingung, rata-rata membedakan. Jadi surga dan pangkuan Abraham itu beda. Jadi pangkuan Abraham itu masa penantiannya. Jadi mirip kayak agama sebelah kan, di Padang apa itu namanya, di masa alam kuburnya lah. Tapi kita tidak akan menggunakan istilah-istilah terjemahan, setidaknya secara konsepnya kita nggak ngikuti.
kita nggak ikuti konsep swarga loka, kita juga nggak ikuti konsep neraka ataupun istilah-istilah non Yahudi ya, karena kalau kita literal harusnya ya istilah-istilah Ibrani. Kemudian dari kata hasamayim ini atau kata langit ini, di langit sana ada suatu majelis atau suatu dewan. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan ayat-ayat yang berkaitan, termasuk nanti dari ajaran-ajaran Yahudi sendiri bagaimana mereka melihatnya gitu ya. Nanti kalau teman-teman tertarik silahkan lihat yang lebih detail, mereka punya banyak materi tentang ini. Saya juga tidak akan menyampaikan seluruh ayat tentang sidang dewan ilahi atau dewan ilahi atau dewan langit, dewan Elohim dan sebagainya. Saya hanya akan meninjau sebagian saja. Yang penting ada sampelnya untuk menunjukkan konsepnya. Kemudian saya akan tunjukkan penerapan di Alkitab. Tentu saja yang paling jelas dan yang juga sering saya bahas adalah tentang kisahnya Ayub, di mana ada sebutan tentang, atau apa istilahnya, bukan sebutannya, ada praktek tentang suatu sistem peradilan, sistem undang-undang dewan ilahi ya. Saya pause bentar, saya lupa ada permintaan dari bentar. Baik, kita lanjutkan. Selamat bergabung untuk yang baru datang. Ya, topik kita hari ini saya ulangi sedikit, yaitu tentang dewan ilahi atau sidang dewan ilahi. Jadi kita akan membahas adanya suatu kemajelisan di alam ketuhanan, alam Elohim ya. Karena sebetulnya Elohim ini kalau di Alkitab, kata Elohim itu tidak selalu berarti Tuhan. Karena nanti jelas ayatnya nulisnya seperti itu. Jadi ketika ada tulisan anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan, nah berarti bukan Tuhan gitu ya. Bahkan Elohim sendiri sebutannya bisa untuk tentara langit, benda-benda langit secara fisik, bulan, bintang, itu mereka disebut anak-anak Elohim. Secara spiritual itu nanti juga digunakan untuk penyembahan berhala kalau orang menyembah benda-benda langit ya, tentara langit. Nanti kita lihat ayat-ayat yang berkaitan. Baik, saya akan share screen. Materinya saya buat di situs El Sadik.